Hi everything, everyone and everyone. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat aja ya. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Goodbye Honey. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang dikejar oleh seorang yang telah mengurungnya lama sekali. Oke, supaya nggak banyak cincong, cengcong, dan bencong-bencong, kita mulai aja ya ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa di subscribe dulu ya. Like jika kalian suka. Enjoy! Di awal film kita akan diperlihatkan seorang gadis perempuan yang sangat ketakutan. Dia seperti mencari jalan keluar. Lalu dia menemukan teflon yang dia temukan. Lalu dia memukulkannya pada gagang pintu dan saat pintu terbuka, ternyata masih ada satu lagi pintu. Karena dia berada di ruangan bawah tanah. Dari atas terdengar suara langkah kaki dan dia mengambil tangga lalu dipukulkannya ke pintu keluar itu. Saat pintu itu berhasil dibuka, dia malah ketakutan dan berjalan mundur. Lalu film Goodbye Honey pun baru dimulai. Lalu kita diperlihatkan seorang wanita tua yang sedang mengendarai truk. Dia bernama Dawn. Dawn yang kecapean karena telah mengendarai truk selama seharian, mulai ketiduran. Namun dia kembali terbangun dan mencoba agar tetap terjaga. Lalu dia menemukan tempat bernama Cokohan. Dia pun menuju ke tempat itu untuk memarkirkan truknya dan beristirahat sejenak. Sebelum tidur, dia makan salad terlebih dahulu dan meninggalkan pesan suara kepada pelanggannya. Saat dia ingin tidur, tiba-tiba ada seorang yang mengetuk jendelanya. Lalu orang tersebut ada ke depan truk. Dia ingin meminta bantuan kepada Dawn. Lalu wanita itu berlari ke arah Dawn dan ingin meminta air minum. Namun tiba-tiba pelanggannya menelepon dan berbicara dengan pria di telepon karena harus berbicara. Gadis itu mendesak Dawn agar membantunya dan dia juga merebut handphone milik Dawn dan rusak. Dia mengejar gadis itu untuk meminta HP miliknya. Namun gadis itu mengancamnya dengan paku yang dibawanya. Gadis itu membawa Dawn untuk masuk dalam truk. Di dalam truk, Dawn bertanya pada gadis itu apa yang terjadi dengannya. Dia mengatakan bahwa dia telah dikurung oleh seseorang selama berbulan-bulan dan dia kini berhasil melarikan diri. Dan yang kasihan ingin membantunya untuk selamat dan mereka berencana untuk pergi dari tempat itu. Namun Dawn lupa di mana dia meletakkan kuncinya. Terpaksa dan harus keluar untuk mencari. Namun gadis itu melarangnya. Dan pun meyakinkan gadis itu bahwa tidak terjadi apa-apa. Dan dia mulai mencari. Setelah sekian lama mencari, dia kembali ke dalam truk dan dia tidak menemukan kuncinya. Dia juga melihat gadis itu bersembunyi dan menyuruh Dawn untuk bersembunyi juga. Namun karena Dawn memiliki penyakit kram, dia pun gak bisa bersembunyi. Gadis itu mengambil tongkat dan membawa Dawn masuk dalam box kontainer. Dawn yang diancam akhirnya mengikuti perkataan gadis itu. Lalu dia menutup pintunya. Dia berjalan ke depan dengan mengendap-endap dan mengambil tas darurat milik Dawn. Lalu dia kembali masuk dalam box kontainer. Ternyata gadis itu bernama Pubi. Dia membongkar semua barang-barang yang ada di dalam tas milik Dawn dan menyimpan stick glow, juga memakai baju milik Dawn. Dan saat Pubi berjalan ke depan, dia tersandung garpu taman dan terjatuh. Dia merasa sakit di perutnya dan saat dia membuka bajunya, ternyata paku yang ia bawa telah menusuk perutnya. Dan yang melihat itu di awalnya tampak biasa saja dan malah mengusir Pubi. Namun Pubi memohon padanya sehingga Dawn membiarkannya bersembunyi dan memberikannya kotak obat untuk lukanya. Lalu Pubi ingin menceritakan awal dia dicuri. Namun saat dia ingin mulai berbicara, mereka mendengar suara dari luar kontainer. Pubi merasa bahwa orang yang berada di luar adalah pelaku yang telah menculiknya. Dawn pun berniat keluar menghadapi orang itu. Pubi sempat melarang, namun Dawn tetap ingin menemui orang itu. Saat dia keluar, ternyata ada dua orang remaja. Dawn melihat HP yang mereka bawa dan meminta pada mereka agar melepon 911 untuk meminta bantuan. Salah satu dari mereka sempat tidak ingin memberi HP itu. Namun karena Dawn yang terus memohon sehingga membuat mereka terpaksa memberi HP-nya pada Dawn. Saat dia sedang melepon, dia melihat box kontainer yang sudah dicoret oleh kedua remaja itu. Dia marah dan berkata kasar. Kedua remaja itu menghampirinya dan langsung mengambil HP milik mereka.
Daun yang sadar bahwa HP itu adalah salah satu cara untuk menyelamatkan mereka, sehingga membuatnya memohon kembali pada kedua remaja itu. Dan dia tidak akan mempermasalahkan tentang coretan yang ada di truknya. Karena kedua remaja itu tidak ingin memberikan HP-nya pada Daun, membuat Daun marah dan mengancam mereka menggunakan tongkat yang dia bawa. Namun pria itu malah mengambil tongkatnya yang ada di tangan Daun dan malah berbalik mengancamnya. Lalu kedua pria itu menyuruhnya untuk menuangkan minuman di atas kepalanya, dan demi mendapatkan pinjaman HP, Daun akhirnya rela melakukan apa yang dikatakan kedua remaja itu. Namun sayangnya setelah Daun menuangkan minuman itu di atas kepalanya, mereka sama sekali tidak memberikan HP-nya pada Daun. Mereka malah menyuruh Daun untuk mengisi botol itu kembali dengan air kencingnya. Daun sempat menolak, namun kedua pria itu marah dan terpaksa Daun melakukannya. Setelah selesai, Daun kembali. Namun lagi-lagi Daun tidak diberikan HP. Lalu Daun gak sengaja mengatakan, "Mengapa kalian tidak membantu kami?" Dan pria itu menyadari kalimat "kami" yang dikatakan Daun. Ternyata dia tidak sendirian, melainkan ada orang lain yang berada dalam truk. Lalu Daun mengatakan bahwa Pubi telah pergi. Pria itu malah memeriksa ke dalam kontainer. Daun mencoba untuk pergi, namun pria itu menyusul dan menyuruh Daun untuk berlutut dan memohon agar mereka pergi. Daun yang diancam terpaksa melakukan hal seperti itu. Setelah itu, kedua anak muda itu benar-benar pergi. Lalu Pubi menghampiri Daun dan mengatakan bahwa dia sekarang sudah aman karena kedua anak muda itu telah pergi. Namun Pubi mengatakan kalau orang yang mengejarnya bukanlah anak muda, melainkan orang tua yang seusia Daun. Daun yang marah karena tidak diberitahu sejak awal mengusir dari truk. Pubi memohon pada Daun agar bisa bersembunyi, dan dia akan menceritakan tentang apa yang terjadi. Lalu Pubi mulai berbicara. Film pun beralih pada masa lalu Pubi. Diperlihatkan ada 3 orang gadis yang sedang berbicara. Salah satunya adalah Pubi. Dulunya dia adalah gadis remaja yang nakal. Ternyata mereka bertiga ingin menunggu salah satu teman mereka yang ingin masuk ke dalam rumah orang tuanya. Dia pun mulai masuk dalam rumah dan ingin mengambil sesuatu. Mereka berdua hanya bisa menunggu di luar sambil berbicara dengan temannya yang berada di dalam. Mereka berdua hanya bisa menunggu di luar sambil berbicara dengan temannya yang berada di dalam. Tidak berselang lama, akhirnya temannya yang bernama Eagle keluar dan membawa sebotol minuman. Namun di belakangnya ayahnya juga keluar sambil membawa senjata. Ayahnya yang tidak mengetahui bahwa itu adalah anaknya langsung menembaknya. Eagle yang mendengar suara tembakan langsung berbalik untuk melihat. Dan di sini ayahnya baru menyadari bahwa itu adalah anaknya. Namun apa boleh buat, dia sudah menembak anaknya hingga tewas. Pubi yang melihat sahabatnya telah tewas langsung menghampirinya dan menangis. Namun salah satu teman mereka malah pergi kabur. Dan ayah juga ibu Eagle menghampiri anaknya yang sudah tewas. Karena hal itu, ayah Eagle dipenjara. Waktu sudah berlalu. Suatu hari saat Pubi selesai mandi, dia masuk ke dalam kamarnya. Lalu dia minum air. Namun gak berselang lama, kepalanya mulai pusing dan dia jatuh dan pingsan. Ternyata ayah Eagle datang ke rumah Pubi dan mencampurkan obat bius ke dalam minuman Pubi. Pubi mulai terbangun. Dia sangat ketakutan karena menyadari dia telah dikurung. Dan seorang pria masuk dengan membawa makanan kepadanya, lalu dia pergi dan mengunci ruangan itu. Ternyata itu adalah ayah Eagle yang ingin membalaskan dendamnya atas kematian anaknya salah satunya. Setiap hari ayah Eagle masuk ke ruangan itu hanya untuk memberikannya makanan dan keluar. Hingga pada satu saat, seorang wanita dimasukkan ayah Eagle ke dalam ruangan itu. Saat wanita itu berbalik, mereka terdiam sejenak dan berpelukan. Ternyata wanita itu adalah teman Pubi yang terlibat atas kematian Eagle. Namun dia malah kabur. Dan kini mereka berdua dikurung bersama di dalam satu ruangan. Setiap hari pria itu masuk hanya untuk memberi makanan dan minuman untuk mereka berdua, lalu pergi. Hingga suatu saat teman Pubi merencanakan untuk kabur dari tempat itu. Dan saat tiba di hari yang mereka tentukan, pria itu masuk untuk memberikan makanan pada mereka berdua. Dan wanita itu maju ingin melawan pria itu. Namun sayangnya dia tidak menyadari bahwa ayah Eagle membawa pistol di kantongnya dan langsung menembaknya. Pubi semakin frustasi karena melihat pembunuhan di depan matanya. Lalu mayat temannya dibiarkan di situ begitu saja.
Lalu hari berjalan seperti biasa. Pria itu terus membawakannya makanan kepadanya. Namun karena telah lama dikurung sehingga membuat Pubi semakin stres. Hingga pada suatu saat dia terbangun di atas sofa. Namun dalam keadaan kaki dan tangan diikat. Dan juga mulutnya ditutup dengan selotip. Dia mencoba untuk berdiri dan mengambil paku yang ada di sofa sebagai senjata untuk berjaga-jaga apabila dibutuhkan. Lalu Pubi dibawa oleh pria itu. Dan mereka berhenti di jalan yang sepi karena pria itu sedang membuang air kecil. Pubi yang dikurung dalam bagasi mobil berhasil keluar dari kursi bagian belakang. Lalu dia keluar dari mobil, lalu dia membuka ikatan di kaki dan tangannya menggunakan paku yang ia bawa tadi. Lalu dia kabur dari pria itu. Doni mendengar cerita Pubi sangat terkejut dan seperti tidak percaya hal itu terjadi padanya. Dan dia percaya pada Pubi dan ingin membantunya untuk bisa selamat. Mereka pun berencana untuk pergi besok pagi dan mulai beristirahat untuk besok. Dan yang kecapean mulai tertidur dan dia bermimpi yang sangat aneh. Karena mimpi itu dia terbangun dan melihat Pubi yang tidak bisa tidur. Lalu Pubi melihat Daun yang terbangun. Namun dia tanpa sangat terkejut dan menghampiri Daun. Lalu dia mengeluarkan paku yang ia bawa dan meletakkannya pada tempat yang dimana waktu itu dia mengambilnya. Dan ternyata cocok. Dia sangat takut dan histeris melihatnya. Ternyata Daun sedang membawa semua barang milik pria yang sedang mengurungnya selama ini. Dan juga baru menyadari hal itu. Mereka berdua mulai ketakutan. Namun Daun berusaha untuk tenang dan meyakinkan Pubi bahwa mereka bisa selamat. Namun Pubi bertanya pada Daun, pada siapa dia berbicara pada saat Pubi menghampiri Daun pada awal film tadi. Dia mengatakan bahwa dia berbicara pada Tuan Rodic yang mempunyai semua barang-barang yang diangkutnya saat ini. Pubi tambah ketakutan dan menyarankan agar mereka segera pergi sekarang karena mengingat Daun telah memberitahu lokasi mereka pada Tuan Rodic saat Daun sedang bertelepon di awal tadi. Mereka yang mulai ketakutan ingin bergegas pergi, namun dari luar mereka mendengar suara mobil yang sedang berhenti. Pubi mulai ketakutan. Namun Daun meyakinkan Pubi kalau mereka bisa selamat, lalu Daun keluar untuk menghampiri pria yang ada di luar. Ternyata itu adalah Tuan Rodic. Mereka berbincang cukup lama. Namun Rodic tiba-tiba menanyakan pada Daun apakah dia melihat seorang gadis yang berkeliaran di sekitar sini. Daun mulai cemas dan mencoba mencari alasan. Dia mengatakan bahwa tadi ada seorang gadis yang meminta tolong, namun gadis itu telah dijemput oleh polisi. Rodic mulai curiga dan mengatakan bahwa tadi dan mengatakan bahwa HP-nya telah rusak setelah berbicara dengannya. Dan bagaimana dia bisa menelepon polisi. Dan mulai panik lagi, namun dia mencoba untuk tenang agar Rodic tidak mencuriga. Dia mengatakan bahwa tadi ada dua orang pria yang datang dan dia meminjamkan HP-nya untuk memanggil polisi. Rodic mulai percaya, namun tiba-tiba Rodic memeriksa barang-barangnya dalam truk. Dan mencoba mengalihkan pembicaraan agar Rodic tidak melihat barang-barangnya dalam truk. Namun Rodic malah bersikukuh untuk pergi melihat. Daun mulai takut. Rodic mulai berjalan sambil memeriksa. Dia mulai berjalan ke arah belakang. Dan mulai takut Pubi tertangkap, namun setelah melihat semua, Rodic berbalik. Ternyata Pubi telah kabur dan bersembunyi di dalam hutan. Lalu Rodic kembali ke mobil dan beralasan mengambil sesuatu. Dan juga ingin mulai merapikan semua barang-barang milik Rodic. Namun Pubi yang bersembunyi melihat Rodic yang menuangkan cairan di kain dan menyembunyikannya. Pubi yang melihatnya tahu bahwa Daun sedang dalam bahaya. Rodic menghampiri Daun dan membantu Daun merapikan barang-barangnya. Setelah selesai, tiba-tiba Rodic mengatakan apakah wanita itu masih di sini dan hanya terdiam dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang dikatakan Rodic. Rodic mulai mempertanyakan tentang Pubi pada Daun. Karena terus ditanyakan, Daun mulai menyerang Rodic dengan tongkatnya. Rodic juga melawan, namun karena Rodic lebih kuat sehingga membuat Rodic berhasil membekap Daun dan dia pingsan. Namun tiba-tiba klakson truk berbunyi. Rodic berjalan ke depan truk dan dia melihat bahwa tombol klakson telah diganjal menggunakan kayu. Dia pun menyadari bahwa Pubi masih berada di sekitar itu. Pubi menghampiri Daun yang sudah pingsan dan ingin menyadarinya. Namun tiba-tiba Rodic datang dan Pubi berlari untuk bersembunyi. Dan dia juga menuju mobil Rodic dan ingin pergi dari tempat itu. Namun dia tidak menemukan kunci mobil dan malah menemukan pistol. Lalu dia mengambilnya dan keluar. Saat dia sedang melihat sekitar, tiba-tiba Rodic datang dari belakang dan menjambat rambutnya dan membawanya masuk ke dalam karavan.
Dan yang mulai sadar mengambil botol yang berisi alkohol dan pemantik api. Lalu dia menumpuk kardus dan memanjat naik ke atas truk. Di dalam karavan, Pubi menghidupkan stick glow yang dia bawa. Saat dia melihat sekitar, dia sangat kaget karena sekarang dia berada di tempat di mana dia biasanya dikurung selama ini. Roddick yang melihat Dawn sudah tidak ada dalam truk menyadari Dawn telah bersembunyi. Mulai mencari dan memanggil Dawn. Dia yang berada di atas truk mulai mencampurkan cairan alkohol yang dia bawa untuk membuat bom api yang sederhana. Di karavan, Pubi mencoba membuka kunci. Perlahan-lahan dia mencoba dan akhirnya berhasil. Lalu dia berlari dan gak sengaja memijak ranting sehingga menghasilkan suara dan Roddick mendengarnya. Roddick yang ingin mengejar Pubi juga gak sengaja melihat Dawn dan bersembunyi di atas truk. Pubi berlari ke dalam truk untuk menyelamatkan Dawn. Namun dia tidak melihat Dawn di dalam dan malah menemukan peluru yang berserak. Dia pun menyadari bahwa pistol yang ia bawa sama sekali tidak memiliki peluru. Dan Roddick pun sudah berada di depannya. Dia menodongkan pistol itu pada Roddick. Roddick yang menyadari pistol itu tidak ada peluru pelan-pelan berjalan ke arah Pubi. Namun Pubi memberitahu peluru yang ia temukan. Dan Roddick mengira pistol itu sudah diisi peluru dan terdiam. Dan dia mulai bercerita tentang masa lalunya. Dia menangis karena rasa bersalahnya telah membunuh anak satu-satunya. Dia mulai kehilangan semangat hidup dan membalaskan dendamnya pada Pubi. Karena itu dia mengurung Pubi selama ini. Lalu dia menyuruh Pubi untuk menembaknya agar dia bisa tenang. Pubi tidak berani melakukannya. Lalu Roddick berjalan ke arahnya dan menaruh pistol itu di kepalanya. Dan dia menarik pelatupnya namun tidak terjadi apa-apa. Dan ternyata tadi Pubi tidak sempat memasukkan peluru. Lalu Roddick mengambil pistol di tangan Pubi dan segera memasukkan peluru. Pubi berlari keluar namun Roddick menembak lantai truk itu. Sehingga Pubi tidak berani lari. Roddick menodongkan pistol ke arah Pubi dan berlahan maju. Namun untungnya di atas Dawn melemparkan bom api yang dia buat ke arah Roddick. Sehingga membuat Roddick terbakar. Lalu Pubi ingin menutup pintu kontainer agar Roddick tidak bisa keluar. Namun Roddick mencoba menahan pintunya karena terus terbakar, membuat dia melepaskan tangannya dan Pubi menguncinya dalam truk. Dan dia terkurung di dalam dan tewas terbakar oleh api. Mereka pun selamat, dan saat Dawn ingin turun ke bawah, dia telah menemukan kunci yang ada di atas truk. Lalu mereka beristirahat dan film pun selesai. Wah, gimana nih filmnya? Menegangkan sekali bukan? Melihat perjuangan Pubi agar bisa selamat dari kejaran Tuan Roddick. Film apa lagi nih yang akan mau ceritakan untuk kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka dengan konten aku, boleh like juga subscribe-nya agar aku bisa terus menghibur kalian. Oke, see you next video. Bye-bye.